Hedonisme, alkohol, dan narkotika. Ini adalah sisi lain dari seorang model sekaligus artis yang pernah membintangi beberapa film layar lebar, Joanna Alexandra, dan seorang DJ, Raditya Oloan. Ini tentang kebebasan dan menjadi lepas. Saat itu aku merasa keren banget gitu dengan di sekolah aku anak yang sering clubbing gitu. Sejujurnya di sana seru ketemu teman-teman baru, ketemu cowok-cowok cakep, mabok-mabokan. Memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Suatu hal yang common banget buat mereka, satu hal yang biasa. Jadi kalau lu nggak ngeganja kayaknya lu cupu banget gitu. Aku pada saat itu aku terjun di dunia band. Jadi ngeband tanpa drugs kayaknya kosong aja gitu. Mereka tidak sadar ada banyak hal yang mereka korbankan untuk kesenangan itu. Pertama, keluarga, pendidikan, kemudian karir. Saya pikir aku tuh kayaknya dulu kayak marah-marahnya tuh heboh banget, kayak lagi kerasukan setan gitu, yang teriak-teriak kayak gitu, terus ngeludahin dia gitu. Kayak dulu pikirannya tertutup banget, jadi nggak kepikiran sama sekali gitu. Emang kenapa, itu kan dua hal yang berbeda dalam hidup aku. Ini kehidupan pribadi aku, itu kehidupan yang dilihat orang gitu. Waktu itu sempat ada masalah sama suatu produk. Aku akhirnya kontraknya diputus gara-gara mereka ngeliat foto-foto aku yang mabok-mabokan di internet. Ya namanya udah keenakan, terus aja gitu lanjut. Bayangkan apa jadinya ketika dua orang ini disatukan. Dari sahabat menjadi pemakai narkoba, lalu kekasih. Dia tahu aku udah mulai make, terus akhirnya kita make bareng, dia ngejagain aku juga. Ya udah, maksudnya kalau aku lagi mau, ngapain aku harus nyari ke luar-luar lagi kalau emang si Radit punya gitu, dan perlu barang pasti mintanya ke dia gitu. Kalau dia pun lagi ada barang dan lagi sama aku, dia nawarin juga gitu. Jadi simbiosis mutualisme. Semua berjalan lancar. Di dunia akting, Joanna masih bisa menyembunyikan sisi gelapnya nyaris sempurna. Sedangkan Radit seakan lupa segalanya. Tapi bagaimana jika situasinya seperti ini? Polisi, darurat! Pas nyadar ke wah ini polisi nih, wah ini lagi giting nih, kayak langsung di hati tuh, di pikiran tuh udah pasti ketangkep. Malu campur was-was. Akankah publik dan media mencium aib ini? Telepon. Aduh, Ma, aku di Polsek Tangerang. Itu yang mau ngucapin kata-kata itu aja nggak enak banget. Dan di situ aku juga agak parno juga karena baru selesai syuting. Aku benar-benar ngeliat pengorbanan mereka ya. Maksudnya itu kan pasti rasanya malu banget gitu ke Polsek jemput anaknya yang ketahuan narkoba gitu. Orang tuanya hanya bisa menangis. Pertanyaan ini mungkin muncul di benak mereka. Mengapa anak mereka bisa senekat ini? Peristiwa ini mungkin bisa menjawabnya. Tolong ditandatangani. Surat untuk Papa. Surat apa ya? Di situ aduh nggak enak banget rasanya karena selama ini bener-bener nggak ngerasa ada apa-apa gitu, semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba sekarang aku baca sendiri suratnya, kok mereka tiba-tiba cerai. Aku langsung di situ langsung nangis, dan itu bener-bener mulai hari itu aku berontak sama orang tua. Aku mulai bohong, aku mulai bolos sekolah. Pokoknya udah nggak mau denger-dengeran lagi. Maksudnya kalian mama papa udah kayak gitu sama aku, ya ngapain sih gue harus nurut, ngapain sih gue harus rajin sekolah, nyenengin hati mereka. Pokoknya apa yang mereka bilang aku harus lakuin yang sebaliknya gitu. Setelah 3 tahun bercerai, keduanya kembali rujuk.
Tapi bagi Joanna, ia terlanjur menikmati dunia barunya, alkohol dan seks bebas. Sudah sepantasnya sepasang kekasih ini menerima amarah atau mungkin makian. Tapi bukan itu yang terjadi. Tapi orang tua saya dia benar-benar nggak menjatuhkan saya. Dia tetap menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan kekecewaan ya, tapi tidak menunjukkan bahwa aduh lu nggak layak banget, lu gimana sih udah dikasih ampun masih juga enggak. Saya walaupun melakukan kesalahan, saya sudah menyayat-nyayat harga diri mereka sebagai orang tua. Saya sudah menjelekkan nama, apalagi Batak kan papa saya, mencoreng nama keluarga. Dia tetap mengangkat saya tapi dengan rela untuk direndahkan dia. Pak, Ya. saya akan bawa pulang anak-anak ini. Ya. Saya akan jamin semuanya. Sayang, mereka justru menyia-nyiakannya. Hubungan mereka terlalu dalam, muncul masalah baru. Nggak bisa dijelaskan, kayak kaget, ngeblank langsung, kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Karena di situ aku baru selesai promo film layar lebar aku, jadi yang kemarin-kemarin lagi sibuk-sibuk promo, terus itu juga di situ masih make banget gitu, bener-bener kemana-mana tuh pasti teler. Terus sekarang tiba-tiba harus kayak dihadapkan dengan kenyataan kalau aku hamil. Antara takut apa yang akan terjadi sama karir aku, terus nanti langsung pikiran-pikiran itu langsung gak enak banget, ngomong ntar orang tua gimana, ntar teman-teman gimana, ntar kerjaan gimana, pokoknya semuanya ketakutan itu datang banget. Hampir sebulan itu kita tunda terus mau aborsi atau enggak, karena benar-benar nggak tahu mau bikin keputusan yang mana, bingung banget gitu. Sebenarnya pertama-tama sih ya pemikiran saya aborsi jelas. Karena lingkungan saya juga banyak yang aborsikan, jadi menurut aku itu suatu hal yang biasa. Tapi ada hati saya yang tergerak untuk berkata bahwa Jo, kalau kamu mau terusin, aku mau terusin. Ini serius nih, bakal beneran nih dijadiin nih bayinya nih gitu, bener-bener nggak ngebayang nanti kalau kawin terus jadi seorang ibu terus punya baby, terus apa yang harus dihadapi nanti tuh benar-benar nggak kebayang. Apalagi yang kemarin-kemarin cuma bisa mabok-mabokan lah, dapat honor langsung beli obat-obatan gitu loh. Sekarang kalian maunya apa? Mau menikah? Saya takut bukan karena takut papa saya marah. Aduh, saya nggak tega lihat papa saya. Saya nggak tega lihat papa saya mendengar hal yang jahat ini. Jangan sampai papa merasa bahwa gue ini ternyata sampah bagi anak gue ini bukan orang tua yang berhasil, gue ini. Nah, itu yang aku takutin, tapi ternyata enggak sih. Sekalipun mau aborsi, papa dukung. Biar semua papa yang nanggung dosa. Jadi kita bilang, oke pak, kita udah putuskan untuk terus. Ya udah, kalau kamu terus, papa dukung. Papa akan ngomong sama mama, kasih clue, kamu besok datangnya. Ya udah. Tapi itu belum semua. Kejadian berikut semakin membuat mereka sangat heran. Mulai menjauh dari rumah, papa saya melambaikan tangannya dada. Saya melihat bahwa di situ hati saya benar-benar hancur banget. Saya lihat mukanya tidak ceria, cuman dia senyum. Tapi saya lihat matanya sedih sekali. Dan tatapan itu yang saya bayangkan dari perjalanan di Pondok Kelapa sampai ke Rasuna. Saya diam doang. Sampai tidur. Saya nggak ngomong sama Joanna, saya cuma diam, tidur. Saat saya tidur, itu saya terus terbayang dengan papa saya. Hancur berkeping-keping lah. Mungkin sekitar 10 menit saya tidur, hati saya kayak ada yang pukul. Akhirnya saya bangun, terus saya langsung megap-megap, nangis. Dan nangis kata-kata yang pertama keluar bahwa Tuhan tolong saya menyerahkan hidup saya seluruhnya sama Engkau. Kita berdoa dan akhirnya udah selesai, ada damai, ada kekuatan baru dari situ. Akhirnya saya terbang ke Manado dengan istilahnya dengan percaya diri. Oke, menurut kalian gimana? Pas ngomong sama papa juga aku kaget banget. Dia di situ setelah kita ngomong, dia cuma duduk diem. Udah bukan marahin lagi dan ngomongin kenapa kalian begini-begini, tapi dia langsung to the next step aja, langsung oke, jadi sekarang maunya gimana, apa yang harus diambil tindakannya gitu. Langsung udah ngomongin ke perkawinan dan segala macam, dan di situ aku kaget banget. Aku yakin banget kalau itu bukan karena Tuhan, pasti papa udah gampar adit lah atau apalah, karena papaku dulu tuh emosian banget. Di situ aku mulai kena banget, dan kan papa bilang kalau aku harus berdoa minta ampun sama Tuhan
Semenjak itu aku benar-benar ngerasa damai dan aku tenang dalam ngadepin semuanya gitu. Januari 2007, mereka resmi menikah. Keduanya masih labil dan penuh ego. Mereka coba berinvestasi dalam jumlah yang besar, namun gagal. Orang bilang mereka belum terlalu matang, tapi masih ada masalah lain. Aduh, gue harus tobat nih. Capek gue harus tobat nih. Gitu-gitu aja. Pengen tapi nggak tahu caranya. Dan emang nggak ketemu sama sekali. Tapi ya gimana, barang ada, terus teman-teman juga masih make. Jadi selalu kalah. Kepikiran sih, maksudnya pas mau make sih kayak pakai nggak ya, tapi aku lagi hamil. Cuman waktu itu emang iblisnya lebih kuat, akhirnya tetap pakai. Kalau aku di rumah atau lagi nggak ketemu mereka ya aku nggak mungkin akan pakai. Cuman mungkin karena lagi suasananya lagi di klub terus kayak semuanya pada make, terus ya udahlah satu aja deh gitu. Aku nggak kepikiran mau lepas atau enggak, cuman aku kayaknya tahu deh kalau emang mau kan pasti bisa gitu. Cuman emang saat itu emang mungkin kemauannya belum keras banget aja. Semakin dilawan, keinginan itu justru semakin kuat. Jadi aku melihat, wow, ternyata di panti pijat bisa begini ya. Duh, kok di sini bisa begini ya? Akhirnya aku kayak, aduh terbawa gitu. Aduh kenapa gue kawin sekarang gitu. Aduh gue pasti pengen. Terus aku ingat loh, dulu kenapa waktu gue lagi megang barang, kenapa gue gak kasih ke cewek dan gue bisa manfaatin dia. Aku gak kepikiran. Jadi sampai akhirnya itu membuat aku stres sekali. Sampai akhirnya aku jatuh ke masturbasi. Padahal aku udah punya seorang istri. Tapi aku membayangkan sesuatu yang di luar istriku dan aku jatuh. Cuman akhirnya aku punya komunitas yang luar biasa. Akhirnya aku bersaksi dan didoain dan puji Tuhan itu sembuh. Dengan saling mengakui kesalahan, mereka sedang menelanjangi dosa. Di komunitas ini juga mereka mengikuti konseling. Oktober 2007, Suriel lahir. Kehadiran bayi ini membawa perubahan besar. Joanna bersih dari rokok dan narkoba. Di sisi lain, ada pengorbanan dan tanggung jawab yang lebih besar. Prioritas kehidupan aku itu benar-benar di-switch dari yang biasanya aku single, terserah aku maunya ngapain, pulang jam berapa, mau ngapain aja, apa yang aku lakuin. Sekarang aku harus mikirin suami lah, mikirin anak lah, mikirin rumah gitu. Benar-benar tiba-tiba dikasih tanggung jawab yang gede banget. Sedangkan Radit waktu itu prioritasnya masih ya pekerjaan, kadang-kadang dia lebih ke pelayanannya dia gitu. Tapi pada saat itu aku mencecer dia dengan kayak kamu nggak bisa bagi waktu, kamu waktu buat aku kurang gitulah pokoknya. Saya udah panas, saya udah emosi. Akhirnya saya sampai bilang ke teman saya, I hate this woman gitu. Saya benci banget ya cewek. Saya ingat waktu pas konseling, keluarga nomor 2 setelah Tuhan. Jadi saya pikir, yaudahlah walaupun gue kesel tapi gue harus cabut. Dia BBM saya udah mengucapkan kata-kata yang jelek. Gini, kata-kata yang menghina-hina. Tapi saya mulai merem, saya hapus. Saya cuma bilang, I love you. Padahal aku mau bilang, I hate you. Dan pulang, dan saya merasa bahwa saat itu saya mikirnya, saya mengalah untuk menang. Dia duduk sebelah saya, dengan matanya berkaca-kaca, dia bilang, Dit, maafin aku ya. Disitulah mulai hancur semuanya. Akhirnya kita pelukan, oke aku maafin aku juga. Akhirnya mulai saat itu hubungan keluarga kita nggak pernah crash. Tiap kali mereka menghadapi konflik, mereka mengikuti konseling. Dan dia doakan saya, dia bilang seperti ini, Radit kamu terlalu berhayal ke sana kemari. Terlalu berhayal ke sana ke sini. Jangan cari berkat, cari sumber berkat. Tapi cari sumber berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Wow, saya bilang, ini Tuhan ngomong sama saya melalui beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggalin bisnis saya. Kalau saya lagi utang ya, saya tinggalin bisnis saya full melayani Tuhan. Tapi luar biasa, saya nggak cari keringat untuk cari uang. Tiba-tiba orang nelpon, iya kamu punya barang ini ya, saya pesen dong. Selama setahun seperti itu terus, sampai akhirnya utang saya lunas. Dengan proses yang tidak singkat, mereka menemukan sebuah kebenaran dari setiap firman yang mereka dengar. Kebenaran yang sanggup mengubah seluruh hidup mereka. Contohnya, saya bilang sama Kak Ariel, Kak, sorry aku habis ngeganja. So what?
memang Tuhan lihat apa yang kamu lakukan, Tuhan lihat hati kamu. Dia nggak tegur saya kan, tapi perkataan itu ada firman yang kayaknya dibungkus, di package dengan satu hal yang halus bahwa, hei, Tuhan nggak lihat apa yang di luar, tapi Tuhan lihat hati. Dan menurut firman itu yang sudah ditanamkan ke hati saya, itu dia berbuah sendiri. Sampai akhirnya karena saya fokus untuk menjadi seperti Tuhan, itu otomatis hilang. Loh, kok gue berhenti ngerokok ya? Loh, kok gue berhenti ngeganja ya? Loh, kok gue berhenti ekstasi? Akhirnya aku berhenti semua. Bahkan sampai saya bisa mencintai istri saya dengan sempurna, itu karena saya nggak fokus ke itu. Saya nggak fokus untuk mencintai istri saya nggak fokus untuk hilang dari narkoba, tapi saya fokus untuk jalin hubungan sama Tuhan. Sekarang aku tahu bukan masalah dosanya gitu, cuman gimana kita ambil keputusan yang benar itu gitu. Mungkin nggak cuman masalah obat-obatan ya, cuman kayak mungkin dulu kan aku pernah masuk Playboy juga, dan aku dulu seneng gitu pakai bikini, aku seneng di foto-foto pakai baju seksi, cuman aku di situ mulai kebuka pikirannya bahwa mungkin menurut dunia itu oke gitu, malah keren, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kan harus punya standar yang beda sama dunia gitu. Jadi pelan-pelan aku jalanin itu, aku ambil keputusan-keputusan yang benar. Mereka paham betul, hidup mereka adalah milik Tuhan. Dan kehidupan itu harus dijalani dengan sebuah komitmen. Aku ingin menjadi contoh bahwa sebenarnya anak muda, hiasan anak muda itu adalah kekuatannya. Jadi sebenarnya kita punya power, kita punya kekuatan di mana kita masih muda, jangan sia-siain waktu. Jadi aku ingin ngasih contoh bahwa anak muda itu harus lebih powerful dengan orang tua. Sulit apapun, aku merasa aku happy. Kenapa? Karena Tuhanku udah bilang bahwa kita lebih dari pemenang. Apapun masa lalu yang kita udah lewatin, apapun dosa-dosa yang kita udah lewatin, tapi ujungnya itu kalau emang kita berserah sama Tuhan tuh pasti baik. Kita lupain aja semua yang kita udah lewatin, dan kita biarin Tuhan yang bekerja, biarin Tuhan yang tuntun kita step by step untuk jadi lebih baik.